Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizka kenapa? Sakit? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Baik. Iya, semoga yang sakit rekannya tadi semoga bisa cepat sembuh. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa, disiapkan dulu, kemudian dipimpin doa. Ya, beri salam kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum pembelajaran, nanti saat pembelajaran kita semuanya diberi kelancaran. Amin ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Semangat untuk belajar? Semangat, oke. Supaya kita lebih semangat dalam belajar, sebelum Bapak sampaikan materi, kita akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat di depan? Jelas ya? Jelas. Oke. Ini untuk membangkitkan semangat kita sebelum belajar. Bisa dilihat yang berwarna merah itu Bapak. Jadi yang berwarna biru itu adalah kali. Siap ya? Oke. Tes dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Adakah IPS di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. IPS? Yes. Iya, itu tadi percobaan. Kita tes satu kali lagi. Jangan lupa nanti pas habis yes, tepuk tangan. Oke, kita coba lagi ya. Yang harus lebih meriah daripada percobaan tadi. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Adakah IPS di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia.
menjaga kebersihan kelas. Jadi yang bertanggung jawab piket itu harus benar-benar bertanggung jawab. Berangkatnya harus lebih pagi ya. Tapi rekan-rekan yang tidak jadwal piket harus juga sama-sama menjaga kebersihan. Oke, apakah kalian ingat dengan materi yang Bapak sampaikan pada minggu sebelumnya kemarin? Atau materi yang bagikan di grup karena Bapak bagikan kemarin? Masih ingat tentang apa? Iya, pintar, tentang ruang dan interaksi antar ruang. Berarti dibaca-baca di rumah. Jadi grup IPS khusus kelas 7 Bapak sudah bagikan linknya untuk belajar di rumah. Oke, pembelajaran hari ini masih ada hubungannya dengan materi kita ruang dan interaksi antar ruang. Kalau kalian buka link yang Bapak sampaikan atau Bapak kirimkan di handphone kalian untuk belajar di rumah, maka Bapak yakin kalian sudah punya pemahaman sedikit saja, mungkin sudah banyak tentang apa yang dimaksud ruang dan interaksi antar ruang. Tapi sebelum kepada materi itu, Bapak akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Bisa dilihat semuanya? Bisa ya? Oke. Yang pertama apa? Iya, mendeskripsikan pengertian konsep ruang dengan baik. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian interaksi antar ruang dengan baik. Yang ketiga, ya, dan yang keempat, menyajikan laporan secara tertulis. Nanti metodenya adalah metode diskusi dan presentasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Mungkin Bapak langsung saja membagi kelompoknya. Sebelum nanti kita masuk kepada materi, Bapak akan tanyakan video pembelajaran yang mengantarkan kalian kepada materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sudah tahu cara membagi begitu? Menurut? Karena kita 6 orang, jadi hanya 2 kelompok. Jadi hitungannya 1 dan 2. Bapak mulai dari mana nih? Dari sebelah sana ya. Nanti kalau sudah dibagi kelompoknya, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Jadi ini hitungan 1, ini hitungan 2. Kamu kembali lagi ke 1, kamu lagi kembali ke 2. Kamu kembali lagi ke 1, kamu kembali lagi ke 2. Oke, bisa dimulai? Oke, dari 1, 2. Nah, silakan yang nomor 1 duduk dengan nomor 1. Nomor 2 duduk dengan nomor 2. Ayo, silakan. Ayo. Ingat kan? Ayo, silakan dibawa tasnya, dibawa bukunya, berkelompok. Yang di sini kelompok A, yang di sini kelompok B. Silakan. Kursinya sebenarnya nggak perlu diangkat, nggak apa-apa. Kalau bawa meja apa? Saja. Oke, agak sebelah sana boleh. Nah, ya sudah duduk berkelompok. Ya, apa yang Bapak sampaikan tadi berkenaan dengan materi kita tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum Bapak tayangkan video, Bapak mau nanya deh. Tadi pagi sarapannya siapa namanya? Rani dengan apa? Nasi goreng. Bahannya terbuat apa? Nasi. Kira menurut Rani nasi itu dihasil dari mana? Padi dihasil di mana hasilnya? Gimana? Di lakar, di sawah kah, di pasar? Bisa? Di sawah. Coba satu lagi. Enggar ya?
Enggar ini Ripan, oke Ripan. Kamu tadi pagi sarapan sama apa? Loh kok? Apa? Nggak sarapan? Kamu nggak sarapan? Wah bahaya ya. Kamu harus sarapan setiap pagi ya sebelum berangkat sekolah. Coba kalau Enggar. Sarapan tadi pagi pakai ikan, benar ikan. Nah, kalau ikan menurut Enggar dari mana tuh asalnya? Dari laut, pinter ya. Jadi tadi nasi dari padi dari sawah. Enggar sarapan pakai ikan, nggak pakai nasi. Pakai nasi ya. Ah, jadi dari kehidupan kita sehari-hari ini akan mengantarkan kita pada materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kenapa? Tadi disebutkan ada produk yang dikonsumsi setiap hari. Asalnya dari mana? Dari pesawat. Asalnya ikan dari mana? Dari laut. Nah, kita akan lihat itu melalui video ya. Ini Bapak bagikan LKPD sebelum Bapak nanti tayangkan video pembelajaran. Ya, ini untuk kelompok A, ini kelompok B. Ini kelompok B, ini kelompok A. Silakan diamati LKPD-nya. Bapak akan tayangkan video pembelajaran yang akan mengantarkan kalian pada materi yang berhubungan dengan ruang dan interaksi antar ruang. Tolong disimak dengan baik, kemudian ikutin perintah apa yang ada di video. Maaf, bentar. Jelas ya? Jelas terlihat? Oke. Sudah siap menyimak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajarkan. Mohon maaf ya, Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak mengajak kalian untuk melihat pasar air Muri dan sekitarnya, melihat produk saja yang ada di pasar air Muri. Selamat menyaksikan. Bernada dan pergi bersama dua atau pergi sendiri. Dan di pasar banyak sekali barang-barang baik perubahan pokok atau barang-barang lain yang dijual oleh pedagang. Coba kalian bahwa barang-barang yang ada di pasar itu berasal dari berbagai daerah yang ada di sekitar kita. Contoh, sayuran misalnya itu wilayah air Muri dan sekitarnya. Biasanya sayuran itu didatangkan dari daerah Curug yang merupakan sentra penghasil sayuran. Kemudian misalnya pakaian itu harus didatangkan dari luar provinsi Bengkulu, yaitu tepatnya dari Pulau Jawa. Dan produk-produk
lain yang bisa Oke, baik anak-anak semuanya sudah menyaksikan video tadi? Sudah, oke, sudah. Ada yang mau tunjuk tangan deh. Tadi tentang apa? Silakan pendapatnya deh. Satu kelompok A dulu. Ayo, tadi tentang apa? Tentang pasar di air Muring. Ayo, menurut kelompok B, tadi tentang apa videonya? Sebutin aja yang ada di video, bebas, tidak ada yang salah. Tentang sayur. Tentang sayur, tentang pasar. Benar apa salah? Betul, ya semuanya betul. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan di dalam kelompok. Coba semuanya perhatikan LKPD-nya. Coba diperhatikan LKPD-nya. Ya, kelompok A dan kelompok B ada di kolom. Yang pertama adalah nama kelompok. Kalian tuliskan nama-nama kelompok. Kemudian di bawah LKPD itu ada nama produk, kemudian asal produk dan kegunaan. Coba perhatikan semuanya. Ya. Nah, dari video tadi dan dari buku kalian ada ya? Ada. Kemudian Bapak juga sudah membagikan di link internet yang ada di handphone kalian. Ya, kalian bisa mengeksplorasi jenis-jenis produk, kemudian dari mana asalnya, kemudian kegunaannya apa. Tadi Bapak dalam video sudah jelaskan, ada sayur, datangnya dari mana? Daerah Curug. Nah, itu sudah salah satu contoh. Nama produknya adalah sayur, misalnya kangkung. Asal produknya, coba lihat LKPD-nya, kan ada tuh di kolomnya. Asal produknya dari Curug, kegunaannya untuk dimasak atau bahan makanan pokok. Nah, tugas kalian silakan berdiskusi secara kelompok. Ini kan ada 2 kelompok nih, 3 orang. Silakan gunakan buku kalian boleh, kemudian handphone kalian sudah Bapak kirimkan link yang kemarin Bapak kirimkan lewat grup IPS, silakan dibuka. Waktunya 20 menit. Ya. Oke. Kalau nanti sudah itu selesai, kemudian ada di bagian kedua itu tentang, coba semua dilihat di bagian selanjutnya ya, tentang, nah ada pertanyaan, mengapa terjadi perbedaan jenis-jenis produk di setiap wilayah di sekitar kita. Ini nanti boleh kalian melakukan wawancara dengan guru di kantor. Boleh temui Bu Desi, boleh, atau guru yang lain ya. Temui dulu Bu Desi, kalian permisi, boleh kalian melakukan wawancara. Jadi untuk apa ya, melakukan kajian dari sumber-sumber belajar yang ada. Boleh dari buku, boleh dari handphonenya, mengakses internet, dari link yang sudah Bapak bagikan, kemudian boleh juga menggunakan wawancara. Paham yang mau dikerjakan? Silahkan dikerjakan. Iya, kamu tulis bisa sayuran apa? Contohnya kol atau apa lagi? Nama-nama sayuran. Kangkung, kacang panjang boleh. Jadi itu ada 10 ya. Jadi kalian harus menyebutkan 10. Lihat di LKPD-nya ada 10. Paham ya? Oke. Coba dibukanya, silakan coba dibuka internetnya, dibuka bukunya. Bukunya ada di halaman berapa? Bukunya boleh dibuka. Kamu lewat internet juga boleh, ya? Link yang pertama, Pak? Iya, itu link pertama dengan kedua sama saja. Itu sama-sama tentang materi interaksi antar ruang.
Paham ya? Di buku paket itu ada di halaman 3, tuh tentang ruang dan pengertian antar ruang. Boleh di handphone, boleh di sini, boleh ya. Silakan nanti hasilnya didiskusikan dan dituliskan di dalam LKPD. Bisa ya? Sudah mulai menuliskan? Ingat waktunya 20 menit. Pertanyaan? Paham? Ya, kalau kira-kira sudah dapat, langsung dituliskan di dalam LKPD, lembar kerja siswa. Berapa? Baru 2. Ya, ingat ya, waktunya 20 menit. Tidak sulit ya. Di video tadi sudah ada. Ini beras, tadi udah ada contohnya. Beras berasal dari padi. Daerahnya sawah atau persawahan. Itu sudah jelas tuh. Iya, itu ada dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang sudah selesai semua? Oke, kita akan melanjutkan wawancara. Itu tadi yang sudah selesai adalah di bagian 1 ya. Iya, di bagian 2 kita akan melakukan wawancara kepada guru. Oke, sudah siap? Ya. Saya mau bertanya, mengapa terjadi perbedaan jenis-jenis produk di setiap wilayah di sekitar kita? Karena penyebabnya itu adanya perbedaan karakteristik wilayah atau geografis di daerah kita kan ada juga ya. Ada yang
kebun karet juga, kemudian ada pohon kelapa juga. Makasih ya Bu. Sana. Ya, sudah selesai semua? Iya, bagus anak Bapak ya. Jadi 20 menit tanpa terasa sudah berlalu. Kalian sudah mengkaji dari internet, dari buku, kemudian tadi kita sudah melakukan wawancara. Nah, kalian juga sudah menuliskan di dalam LKPD. Ada ke tahap selanjutnya ini, Bapak akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan di depan kelas ya. Nanti ketika kelompok misalnya yang A maju ke depan, kelompok B siap-siap menanggapi, boleh memberikan pertanyaan, kemudian dijawab oleh kelompok yang maju di depan. Oke, tanpa berlama-lama Bapak akan menunjuk saja ya. Kelompok yang duluan tampil ke depan adalah silakan kepada kelompok A. Ya, kita kasih tepuk tangan supaya kelompok A semangat ya. Tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Ya. Semuanya dari hasil pengamatan dari produk, kemudian apakah sudah selesai kelompok A? Kelompok B sudah selesai? Bagus ya. Jadi kalian disiplin waktu 20 menit. Bapak berikan waktu kepada kalian sudah dapat menggunakannya dengan baik. Oke, untuk tahapan sekarang adalah tahapan kalian mempresentasikan hasil kajian literatur. Tadi kan kalian sudah mengakses internet ya, benar ya? Kemudian sudah juga wawancara. Kemudian dibantu dengan sumber belajar yang ada, buku paket. Kemudian sudah kalian konsepkan dalam LKPD dituliskan sudah? Bagus ya. Oke, kemudian kalian akan Bapak berikan waktu untuk mempresentasikan ke depan kelas secara bergantian. Ya, kalau kelompok A nanti ke depan, maka kelompok B akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Paham sampai di sini? Oke, kita akan berikan waktu dulu kepada kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ini dia. Iya, silakan kelompok A maju ke depan semua. Ya, silakan. Di sini saja. Oke, dibuka dengan salam, kemudian sampaikan isi materinya. Silakan, Bapak akan menilai hasil kerja kalian ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok A. Yang pertama, nama produk ikan dari laut, kegunaan untuk memasak dan untuk dimakan juga. Kaca panjang dari suruh untuk dimasak dan dimakan. Kangkung dari suruh dimasak dan dimakan juga. Beras dari padi persawahan untuk dimasak. Bawang dari Palestina India untuk bahan memasak. Pisang dari kebun untuk dimakan. Kol dari Mediterania bahan masak. Sawi dari Tiongkok untuk masak. Jagung dari Jawa Timur untuk bahan masakan. Kopi dari Curug untuk diminum. Kemudian ada hasil wawancara tadi bersama Ibu Desi yang jawabannya karena adanya perbedaan kondisi geografis atau karakteristik wilayah. Contoh pegunungan cocok untuk tanaman sayuran dan dataran rendah cocok untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Apakah dari kelompok B ada pertanyaan? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu
Ayo, silakan kelompok B. Ya, silakan kelompok B untuk bertanya kepada kelompok A. Ada pertanyaan? Iya, silakan Rizky ya. Silakan Rizky, sebutkan pertanyaannya. Kenapa sawit, kenapa karet di daerah kita tumbuh baik? Berikan saya waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan didiskusikan dengan rekannya. Pertanyaannya, kenapa karet kelapa sawit ya tumbuh subur atau tumbuh baik di wilayah kita? Ya, silakan. Sudah bisa dijawab? Oke, ya. Silakan langsung dijawab. Silakan langsung dijawab kepada kelompok B. Karena sawit, kelapa, dan karet cocok tumbuh di daerah kita, dan karena suhu yang panas, dan juga karena daerah kita daerah dataran rendah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok A. Sudah tepat sekali ya menjawab pertanyaan dari kelompok B ya. Oke, kita persilakan kelompok A untuk kembali ke tempat duduknya. Kita kasih tepuk tangan kepada kelompok A. Silakan. Ya, kelompok A sudah melakukan presentasi ke depan, berarti giliran kelompok B. Ya, silakan maju ke depan kelompok B. Silakan kalian sampaikan hasil apa yang sudah kalian diskusikan. Ayo, cepat, ayo maju ke depan. Ya, sampaikan hasil diskusinya. Tadi kan yang pertama tentang nama-nama produk di sini. Ya, nah, dibuka dulu dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menyampaikan Hasil dari diskusi kelompok B. Iya, bacakan. nama langkah kegiatan, nama produk kangkung, nama produk kangkung, asal produk curug, kegunaan menyiapkan bumbu, nasi, asal produknya sawah, untuk dimakan pokok, ikan pokok, ikan lautan dimasak dan dimakan. Sawit Sumatera gunaannya minyak goreng, kelapa Amerika Selatan gunaannya untuk santan. Kopi timbun, karet akan menjadi akan gula pipit akan menjadi manis. Ada di sini. Ya, lanjut. Baju banduk pakaian seharian. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan kedua. Mengapa terjadi perbedaan jenis-jenis produk di sekitar kita? Iya, jawabannya adalah menurut kelompok B. Karena adanya perbedaan kondisi geografis, geografistik wilayah, contoh pegunungan, contoh untuk tanaman sayuran, dataran rendah, contoh untuk perkebunan kelapa sawit. Iya, sudah selesai? Iya, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B. Ya, semangat ya. Semangat kan kelompok B? Semangat. Jadi sudah baik sekali ya. Sudah mampu menyebutkan jenis-jenis produk. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi perbedaan produk-produk di sekitar kita? Karena jawabannya tadi apa? Kelompok B. Perbedaan apa? Katanya tadi perbedaan karakteristik di wilayah. Setiap wilayah di tempat kita memiliki perbedaan. Sehingga apa? Kalau dataran tinggi cocok untuk tanaman sayuran. Itu adalah tadi contoh yang sudah dipresentasikan dari kelompok B. Silakan bertanya kelompok A kepada kelompok B. Silakan. Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Kenapa disuruh banyak jenis
sayuran. Kelompok B, silakan didiskusikan pertanyaannya. Kenapa di Curug itu cocok untuk wilayah atau tumbuhan atau tempat sayuran? Oke, sudah ada jawabannya? Iya, silakan dijawab. Karena daerah Curug itu tanahnya subur, suhunya dingin, dan merupakan dataran tinggi. Iya, tepuk tangan. Ya, jawabannya sudah tepat sekali. Curug itu ada di mana Curug? Arah ke Bengkulu. Bengkulu merupakan dataran tinggi, tanahnya subur, cuacanya dingin. Apalagi tadi? Sangat cocok untuk tanaman sayuran. Jadi rata-rata produk sayuran yang ada di Bengkulu diambil dari Curug. Iya, silakan kembali ke tempat duduknya untuk kelompok B. Kita kasih tepuk tangan. Ya, sesuai dengan janji Bapak tadi, Bapak menilai aktivitas kalian dari mulai awal kalian melakukan kajian literatur, kekompakan kalian, bagaimana kalian mencari data, ya, sampai kepada melakukan presentasi. Bapak akan memberikan predikat sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja kalian secara berkelompok. Untuk kelompok A nilainya 90. Predikatnya adalah kelompok best. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kemudian dari kelompok B, Bapak kasih nilai 85 sebagai kelompok good. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, iya benar. Jadi kita sudah banyak belajar tentang interaksi antar ruang. Tadi dari awal dari video Bapak sudah menayangkan bagaimana pasar itu banyak jenis-jenis sayuran produk. Kemudian kalian mengkaji lagi dalam literatur dan wawancara mengenai dari mana asal sayuran. Kemudian daerah mana asalnya, kemudian kegunaannya apa. Kemudian sampai kepada pertanyaan menganalisis tentang kenapa wilayah-wilayah kita itu menghasilkan produk-produk yang berbeda. Ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini secara bersama-sama. Coba lihat tayangan videonya. Mohon maaf, tayangan slide di depan ya. Iya, sebentar. Iya, tadi kita sudah mengkaji literatur menggunakan berbagai sumber belajar kalian ya, dari internet sampai kepada wawancara. Kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan menyimpulkan bersama-sama. Bisa dilihat di gambar, ini akan mengantarkan kita kepada kesimpulan pembelajaran. Ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar ketinggian tempat, kemudian tanaman yang cocok hidup atau tumbuh sesuai dengan ketinggian tempatnya. Bisa kalian lihat, ya, 0 sampai 600 itu cocok untuk padi, tebu, karet, dan kelapa. Kemudian 600 meter sampai 1500 meter itu cocoknya adalah tembakau, kopi, coklat, dan padi. Itu daerah sedang. Kemudian daerah sejuk. Dari 1500 sampai 2500. Apa yang cocok hidup di sana adalah bukan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan minyak. Kemudian di atas 2500 itu sudah sangat dingin, tidak ada tanaman. Ini akan mengantarkan kita kepada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba tunjuk tangan, siapa yang bisa menyimpulkan dari gambar ini? Bisa, kemudian dari aktivitas kita juga bisa, atau akan Bapak stimulus dengan pertanyaan untuk menjawab kesimpulan kita pada hari ini. Ya, apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah
Iya, jadi itu salah satu kesimpulannya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Tadi kita sudah sebutin tempat-tempatnya. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan, ada daerah pesisir sebagai penghasil ikan. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Ayo, siapa? Kelompok B, interaksi antar ruang. Atau lagi boleh? Hubungan antara satu dengan yang lain. Iya, interaksi itu adalah hubungan satu tempat dengan tempat yang lain. Tadi sudah kita pelajari bersama. Ya, di pantai menghasilkan ikan. Kalau di gunung menghasilkan apa? Menghasilkan teh. Mereka akan saling berinteraksi. Orang gunung kalau mencari ikan akan pergi ke daerah pesisir. Orang pesisir kalau mau mencari buah-buahan sayur-sayuran harus mendatangkan dari pegunungan. Jadi inilah yang namanya interaksi antar ruang. Kemudian kesimpulan ketiga, kenapa terjadi perbedaan produk-produk? Ya, tadi sudah ada di dalam LKPD di wilayah kita. Kenapa terjadi perbedaan produk-produk? Karena adanya perbedaan kondisi geografis. Iya benar ya, karena adanya perbedaan kondisi geografis. Setiap wilayah berbeda ketinggiannya, akan berbeda pula tanaman yang cocok atau tumbuh di dalam daerahnya masing-masing. Tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, banyak sekali nilai-nilai moral yang sudah kita ambil atau kita gali dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, kerjasama. Ya, kalian berkelompok melakukan diskusi. Itu adalah nilai-nilai apa? Gotong royong. Ada di dalam Pancasila berapa? Ada yang tahu? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, termasuk yang ketiga apa yang kedua? Kalau bergotong royong, dia menjaga persatuan Indonesia. Jadi banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita. Salah satunya adalah gotong royong. Ada lagi kalian mencari literatur, kemandirian. Ya, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian pelajari di rumah. Besok materinya pertemuan berikutnya adalah tentang letak dan luas Indonesia. Nanti Bapak akan bagikan materinya di link grup ya. Boleh kalian belajar di rumah nanti menggunakan sumber buku atau link sumber materi yang Bapak kirim melalui internet. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan tutup dengan pantun. Suka pantun? Iya, suka pantun nggak? Suka ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, pertemuan besok akan berjumpa lagi. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.